Sementara itu pemirsa, ratusan warga desa Slangit, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menyerbu bantuan air bersih yang disalurkan oleh Palang Merah Indonesia. Sementara di Purwakarta, warga memanfaatkan tanah di Waduk Jatiluhur yang mengering dengan menanam palawija. Warga desa Slangit, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menyerbu truk bantuan air bersih yang dikirim Palang Merah Indonesia. Mereka membawa jerigen, galon, hingga ember untuk menampung air bersih. Bantuan air menjadi berkah bagi warga setelah berminggu-minggu kesulitan mendapatkan air akibat kemarau panjang. Di Desa Slangit, PMI membagikan 4.000 liter air bersih ke sejumlah blok yang terdampak krisis air. Kemarau yang melanda Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat selama beberapa bulan terakhir membuat permukaan air Waduk Jatiluhur terus menyusut. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan warga untuk menggarap lahan yang muncul akibat surutnya air dengan menanam berbagai jenis tanaman palawija. Sendiri bukan? Bukan, lahan POJ. POJ lahan sumbangan ya mah. Tapi kalau surut airnya dikebunin gitu. Kalau banjir ya nggak apa-apa gitu. jadi warga sudah biasa ya Pak? Sudah biasa di sini, iya. Surutnya permukaan air Waduk Jatiluhur di setiap musim kemarau menjadi kesempatan bagi warga untuk bercocok tanam. Meski hanya bersifat sementara, lahan ini mampu memberikan tambahan pangan serta pendapatan bagi masyarakat sekitar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat akses jalan tanah yang rusak parah, seorang paman nekat membawa jasad keponakannya menggunakan sepeda motor. Seorang paman harus bersusah payah menggendong jasad keponakannya Hilmi, 8 tahun, saat dibawa ke rumah duka di Kampung Cibele, Desa Pasir Rancang, Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang. Akses jalan rusak parah karena masih merupakan hamparan tanah berdebu, membuat perjalanan harus ekstra hati-hati. Sebelumnya, korban sempat dibawa berobat ke RSUD Labuhan akibat patah tulang tangan. Usai menjalani pengobatan, sang paman pulang bersama korban menggunakan motor. Di tengah perjalanan, ternyata keponakannya menghembuskan nafas terakhir. Karena jaraknya sudah dekat, maka diputuskan tetap membawa jenazah menggunakan sepeda motor. Sang paman menegaskan, membawa jenazah menggunakan motor sepenuhnya merupakan keputusan dari keluarga. Dari Pandeglang, Banten, Febri Febrianto, iNews melaporkan. Pemirsa, beberapa mal membuat pagar 3 meter memicu spekulasi soal ancaman aksi massa di Jakarta pada bulan Agustus ini. Mencegah kecemasan soal keamanan Jakarta, Polda Metro Jaya membentuk tim preventive strike dan menangkap penyebar hoax. Gara-gara beberapa mal di Jakarta dan Bekasi membangun pagar besi setinggi 3 meter, publik pun bertanya-tanya soal situasi keamanan kota Jakarta. Spekulasi pun bermunculan termasuk di media sosial. Salah satunya soal ancaman aksi massa besar-besaran menjelang perayaan HUT RI ke-81 Agustus ini. Tak ingin spekulasi berkembang menjadi kecemasan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola mal membongkar pagar besi. Langkah ini dilakukan agar publik percaya kota Jakarta tetap baik-baik saja. Tak cuma Pemprov yang langsung gerak cepat, Polda Metro Jaya juga membentuk tim preventive strike atau pencegah serangan untuk memastikan keamanan ibu kota. Kapolda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk tim preventive strike yang terdiri dari Direktorat Operasional yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur. Tak hanya membentuk tim khusus, patroli cyber Polda Metro Jaya juga menangkap seorang perempuan asal Ciamis, Jawa Barat yang menyebarkan konten hoax di TikTok soal demonstrasi besar di DPR di bulan Agustus ini. Pelaku juga mengajak 33.000 followersnya untuk mengikuti aksi massa. Polda Metro Jaya meminta masyarakat tetap tenang dan tidak termakan isu atau hoax soal kerusuhan aksi massa. Kepolisian memastikan terus melakukan patroli skala kecil hingga besar di Jakarta dan seluruh wilayah penyangga jelang perayaan HUT RI ke-81. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan terus meluas. Sejumlah petugas tumbang karena kelelahan dan terpapar asap saat melakukan pemadaman kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah hingga kini masih meluas. Cuaca panas serta angin kencang membuat api dengan cepat menjalar. Petugas gabungan terus berupaya memadamkan api agar tidak meluas. Banyaknya titik api yang bermunculan membuat petugas bekerja ekstra. Kondisi ini menyebabkan 5 petugas Dalkarhutla Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah jatuh sakit. Petugas mengalami meriang, demam, sakit kepala hingga sesak nafas akibat kelelahan serta terpapar asap. Panas, jadi berkeringat. Jadi itu menyebabkan kadang ada yang suhunya rendah. Terus karena panas panas jadi bisa tinggi suhunya. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, jumlah titik panas hingga Selasa petang mencapai 62 titik. Jumlah ini melonjak dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat hanya sebanyak 14 titik. Beberapa wilayah membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan karena kondisi medan dan keterbatasan sumber air. Dari Palangkaraya dan Sampit Adesata, Normansyah, iNews melaporkan. Beberapa kota di Sumatera Barat justru terendam banjir. Pemirsa, di Kota Padang, sekolah diliburkan karena masih tergenang air. Sebanyak 300 murid SDN 33 Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang diliburkan karena gedung sekolah mereka masih terendam banjir. Guru dan murid bersama-sama membersihkan kelas dari genangan air hingga lumpur yang terbawa oleh terjangan banjir. Di Kota Padang, puluhan sekolah hingga kini masih belum melaksanakan proses belajar akibat terdampak banjir. Kalau ditengok dari apanya, otomatis ya bisa. Kan di rata-rata kayu, roboh semua berkelas. Hujan deras yang mengguyur Kota Padang mengakibatkan terjadinya banjir bandang. 3 kecamatan terendam dengan ketinggian hampir 1 meter. Akibatnya ratusan orang terdampak dan harus mengungsi ke tempat aman. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang kreator konten bikin geram publik karena merekam seorang SPG pameran mobil tanpa izin dan minta uang jika ingin dihapus. Pemerintah tekankan etika dan perlindungan privasi di ruang publik. Ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS ramai diperbincangkan gara-gara ulah seorang konten kreator. Berawal dari beredarnya video berjudul Cara Mendekati Cewek yang dibuat oleh konten kreator bernama Ebe Martono menampilkan interaksi seorang SPG perempuan. Melalui media sosial, korban mengaku tidak pernah memberikan persetujuan untuk direkam menggunakan kamera. Ia baru mengetahui dirinya menjadi objek konten setelah video tersebut beredar luas di media sosial. Korban sempat meminta agar video diturunkan, namun malah diminta bayar dengan alasan untuk ganti biaya produksi. Kasus ini membuat publik geram. Konten kreator dinilai melanggar etika dan melanggar privasi di ruang publik hingga membuat pemerintah dan DPR angkat bicara. Ini pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten cara mendekati cewek untuk kepentingan komersial atau popularitas di media sosial adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum. Ramai memicu kecaman, pembuat konten Ebe Martono akhirnya meminta maaf dan langsung mengunci akun Instagramnya yang diikuti 200-an ribu follower. Saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki hak atas privasi yang harus dihormati. Setiap pembuat konten harus meminta persetujuan sebelum merekam serta menyebarluaskan konten yang melibatkan orang lain. Tim Liputan iNews melaporkan.